Sekali la ilaha illallah sampai tetes darah paling penghabisan, tetap la ilaha illallah. Yang kedua, jaga kesatuan, persatuan, kerukunan dan kekompakan. Islam bukan agamanya orang pemalas yang selesai sholat boleh berpangku tangan, berkhayal menunggu keajaiban sambil mengumpulkan jikalau. Islam adalah agama yang mengajarkan wa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sholat sudah selesai kau kerjakan, ayo bertebaranlah di permukaan bumi, cari karunia Tuhanmu, jangan jadi pemalas. Umat ini harus jadi umat produktif, bukan menjadi umat yang konsumtif. Kita harus jadi produsen, bukan konsumen. Saya tidak melarang kalau ada yang mau jual tanah, silahkan saja. Tapi ketimbang tanah itu dijual, kalau memang ada konglomerat mau bikin pabrik di sini, lebih baik saudara join kerjasama. Tanahnya saudara. Ini namanya menghasut rakyat untuk saling mencurigai sesamanya. Ini tidak bisa kita biarkan. Kita mesti laporkan kepada yang berwajib. Loh, kan memang betul. Sekarang ini banyak pemuda-pemuda kita yang keluyuran tidak karuan. Semalam di depan situ, hampir saja terjadi perkelahian. Gara-gara motor Sidul, enggol sepedanya Karim. Nah, Bapak rupanya juga sudah terpengaruh sama agitasi itu, Ustadz. Ini satu bukti bahwa hasutan Ustadz itu berbahaya. Saya bukannya terpengaruh, tapi ini memang kenyataan. Beberapa kali terjadi keributan di rumah biliar gara-gara taruhan. Iya nggak? Loh, itu karena di antara mereka ada yang tidak sportif dalam bermain, Pak. Mestinya Ustadz itu mengajarkan bagaimana supaya kita berlaku sportif dalam bermain. Sebab salah satu ciri orang beragama itu adalah sportif dalam bermain. Ya enggak? Terutama bermain biliar. Kita harus membuat kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat untuk memberikan pendidikan agama kepada mereka secara rutin dan terarah. Tanamkan kepada mereka akidah Islamiyah yang jelas dan meyakinkan. Skema di depan ini barangkali bisa sedikit membantu. Kita tahu bahwa cara hidup seseorang itu akan sangat ditentukan oleh cara bagaimana dia memandang hidup. Dengan kata lain, bagaimana seseorang memandang hidup, begitulah dia akan hidup. Maka untuk memperbaiki cara hidup seseorang, harus diawali dengan memperbaiki caranya memandang hidup ini. Itulah akidah, keyakinan batin yang membentuk wawasan dan memberikan refleksi terhadap seluruh gerak hidup. Dari keyakinan semacam ini timbul satu pertanyaan fundamental dalam hidup. Untuk apa sih sebenarnya hidup itu? Yang berhak memberikan jawaban tuntas tentu yang memberikan hidup. Dan Allah sudah menjawab itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup ini untuk ibadah. Nah, ibadah itu ada dua. Ada ibadah yang langsung antara manusia dengan Allah, yang kita sebut hablum minallah, sholat, puasa, haji. Ada ibadah yang tersalur melalui kehidupan bermasyarakat, hablum minan nas, yaitu jami'u umuri dunyawiyah, seluruh persoalan duniawi, ya ilmu, teknologi, politik, sosial, ekonomi, kebudayaan. Inilah yang total. Inilah yang kita terikat dengan komitmen inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 13 tahun di Makkah ini yang ditanamkan Nabi kita. Dari sini kita bercermin, dari sini kita berangkat, dan ke sini umat kita bawa.
Nah, di masyarakat Pandanwangi ini saya lihat mereka sudah melupakan ini. Agama cuma hablum minallah, sholat, puasa, zakat. Sementara kalau sudah berhadapan dengan urusan dunia, barometer mereka adalah nafsu. Lebih celaka lagi sekarang ini, hablum minallah ini pun sudah mulai mereka tinggalkan. Ustaz, tapi dengan cara tablik akbar seperti siang tadi, perhatian masyarakat sangat besar. Apa tidak lebih baik kalau Ustaz sering-sering datang kemari untuk melakukan tablik? Kita berbagi tugas. Bagaimanapun tablik memang perlu. Tetapi tablik itu kan hanya menyirami, menimbulkan gairah, membangkitkan kesadaran beragama dan mengetahui kekuatan kita. Tapi temporer. Tarbiyah akan membuat mereka lebih solid. Nah, ini tugas Anda. Nanti akan saya berikan kunci-kuncinya. Maaf Ustaz. Dan jangan juga dilupakan bahwa pendidikan keterampilan dan kesadaran lingkungan ini juga sangat penting. Nanti akan ada teman-teman saya yang akan bersama-sama dengan Anda semua untuk meyakinkan masyarakat agar mereka tidak mudah meninggalkan desanya. akan adanya penggusuran. Kalaupun itu benar, maka berita itu datangnya harus dari lembaga yang berwenang. Tapi kita lihat sendiri, petugas pengukur tanah sudah sibuk mengukur-ukur tanah, Bu. Itu bukan lagi desas-desus, tapi kenyataan. Belum tentu. Semua itu dapat direkayasa. Bahkan walaupun itu benar dan Bapak-Bapak tidak setuju, kita dapat mengajukan gugatan. Nah, bagaimana caranya menggugat nanti, Pak Hasrat akan menerangkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini baru tahap kedua. Mereka baru diberi pengarahan dan belum sampai tahap perencanaan. Boleh juga metode Ustadz Zainuddin? Kalau begitu, saya yakin sebentar lagi mereka akan menarik surat-surat tanahnya yang mereka sudah serahkan kepada si calo. Dan ini pasti akan menimbulkan kegoncangan dalam perusahaan ayam. Kau harus sudah memperhitungkannya. Tentu saja. Begini, nanti malam kita ketemu di rumah saya saja. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Jangan malam ini. Saya ada janji untuk bertemu Ustadz. Bagaimana kalau lusa? Ya? Assalamualaikum.